Persib Bandung berhasil mengungguli Tanjung Pagar United FC dengan skor mencolok 6-1 dalam laga uji coba. Pertandingan ini sangat menarik bagi para penggemar sepak bola, terutama Persib Bandung. Keunggulan Persib terbentuk sejak menit ke-17 melalui gol Ezra Walian dari titik penalti, yang diikuti dengan tendangan kerasnya di menit ke-30 setelah menerima umpan brilian dari Beckham Putra Nugraha. Meskipun Tanjung Pagar FC berhasil memperkecil skor menjadi 1-2 lewat gol Khairul Nizam di menit ke-40, Persib tidak menyerah. Mereka justru memperluas keunggulan menjadi 3-1 melalui aksi individu Ciro Alves yang menunjukkan keahlian individunya dengan melewati dua pemain bertahan lawan sebelum melepaskan tembakan keras yang sukses menaklukkan kiper lawan. Dominasi Persib terus berlanjut dengan David da Silva menyumbang 2 gol, yang pertama melalui aksi individu dan yang kedua melalui sundulan, mengubah skor menjadi 5-1. Pada akhirnya, skor 6-1 tercipta setelah Febri Haryadi sukses menjalankan tugas dari titik penalti. Setelah mengamati hasil pertandingan mengesankan Persib Bandung melawan Tanjung Pagar United FC, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi ke depan oleh tim Maung Bandung. Pertama-tama, salah satu hal yang perlu dievaluasi adalah konsistensi pertahanan. Meskipun Persib berhasil mencetak 6 gol, mereka juga kebobolan 1 gol dari Tanjung Pagar FC. Hal ini menunjukkan ada ruang untuk peningkatan dalam kedisiplinan pertahanan agar lebih sulit ditembus oleh lawan-lawan yang lebih kuat di level kompetisi yang lebih tinggi. Kedua, manajemen permainan perlu diperhatikan lebih lanjut. Meskipun mencetak banyak gol, Persib harus tetap fokus pada mengontrol tempo permainan dan tidak lengah meskipun sudah unggul. Evaluasi terhadap cara mereka mengatur permainan dan menanggapi situasi-situasi tertentu di lapangan akan membantu mereka menjadi tim yang lebih matang secara taktis. Selain itu, ada pentingnya mengevaluasi keefektifan dari rotasi pemain. Meskipun beberapa pemain seperti Ezra Walian, Ciro Alves, David da Silva, dan Febri Haryadi menonjol dalam pertandingan ini, tim perlu memastikan bahwa mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi jadwal yang padat di kompetisi domestik dan internasional. Selanjutnya, pembangunan serangan juga perlu dievaluasi. Meskipun mereka mencetak banyak gol dalam pertandingan ini, Persib perlu memastikan bahwa mereka memiliki variasi dan strategi yang cukup untuk menembus pertahanan tim-tim lawan yang lebih terorganisir di level yang lebih tinggi. Terakhir, evaluasi fisik pemain juga penting. Dalam persiapan untuk kompetisi yang intens seperti Liga 1 dan Liga Champions Asia, Persib perlu memastikan bahwa semua pemain mereka dalam kondisi fisik yang optimal untuk menghadapi tantangan yang berat sepanjang musim. Dengan mengambil langkah-langkah evaluasi ini, Persib Bandung dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dan mempersiapkan diri mereka secara lebih baik untuk menghadapi tantangan di level kompetisi yang lebih tinggi dalam waktu dekat. Ya, ini uji coba Persib beberapa waktu lalu. Semoga menjadi video hiburan untuk kita semua, terutama Bobto.
Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Media Vietnam ledek soal Tijani Reijnders. Kalau terima undangan Timnas Indonesia, dia bakal lawan Timnas Vietnam. Bukan main di Euro 2024. Iri lo Vietnam. Gede bacot doang. Media asal Vietnam dan Tri ikut senang pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijnders sempat menolak ajakan PSSI untuk dinaturalisasi pada 2022 silam. Sebab jika diterima, Reijnders mungkin hanya akan melawan Vietnam, bukan tampil di Euro 2024 bersama Belanda seperti saat ini. Dan Tri seakan ikut senang Reijnders batal tampil membela Timnas Indonesia. Menurut media Vietnam tersebut, keputusan pemain AC Milan itu bertahan menargetkan peluang tampil di Timnas Belanda membuahkan hasil. Sebab kini Reijnders memang sudah menjadi salah satu pemain andalan Timnas Belanda di lini tengah. Terbukti dari dirinya yang sudah sering mendapatkan menit bermain di tim De Oranje tersebut, termasuk saat di Euro 2024. Reijnders melakukan debut di turnamen sebesar Euro saat membela Timnas Belanda melawan Polandia di grup D Euro 2024. Ia bermain penuh 90 menit dan sukses membantu Belanda menang 2-1 atas Polandia. Melihat Reijnders begitu bersinar di Euro 2024 membuat dan Tri menilai hal tersebut takkan terwujud jika pemain berusia 25 tahun itu ikut program naturalisasi PSSI pada 2022 silam. Menurut Dantri, jika membela Timnas Indonesia maka turnamen yang diikuti baru selevel Asia dan melawan Vietnam lagi. Tijani Reijnders mendapat undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada 2022. 2 tahun kemudian, ia menjadi bintang cemerlang di Euro 2024, bunyi pernyataan Dantri dalam artikel berjudul Bintang yang menolak Indonesia itu kini bersinar di Euro 2024. Tijani Reijnders bisa saja menjadi lawan tim Vietnam jika menerima undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada 2022. Namun gelandang kelahiran 1998 itu menolak Timnas Indonesia karena mengincar target yang lebih tinggi, yakni Timnas Belanda. Lanjut media Vietnam tersebut. Mimpinya pun akhirnya terwujud. Tijani Reijnders berkostum oranye untuk bertarung di Euro 2024. Ini merupakan turnamen besar pertama dalam karier pemain AC Milan tersebut. Tutup dan Tri. Alhamdulillah Indonesia menang dengan permainan indah lagi. Skor akhir laga Timnas Indonesia versus Timnas Filipina U16 Piala AFF. Luar biasa laga Timnas Indonesia versus Timnas Filipina berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir dan komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Tentu saja racikan hebat pelatih Nova Arianto ditunggu di laga berikutnya dan sampai jadi juara Piala AFF U16. Amin.